gembala untuk sisi sentral dengan seorang putri bernama Zoe. Jadi kami ada 5 cucu, cukup ramai di rumah kalau mereka semua datang. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih melindungi dan menyertai kami sehingga tidak ada satupun yang mengalami musibah COVID-19. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk delimitation biasanya itu kalau membuat suatu disertasi itu ada tulisan delimitation, pembatasan-pembatasan. Jadi topik bahasan seminar ini adalah leadership in new normal era atau kepemimpinan Pentakosta karismatik dalam era new normal. Jadi pembahasannya adalah dari perspektif kepemimpinan. Lebih khusus lagi, kepemimpinan dalam skop sebagai gembala dan pemimpin gereja. Jelasnya bagaimana memimpin gereja menghadapi new normal ini. Lebih lanjut, kepemimpinan yang dibahas adalah dari perspektif Pentakosta karismatik yang punya warna berbeda dari aliran-aliran lain, seperti Katolik atau Protestan. Bagi saya, Pentakosta karismatik merupakan 2 saudara kembar yang lahirnya berurutan di zaman yang beda, seperti kakak adik. Disebutkan kembar karena keduanya sama-sama percaya karena Roh Kudus secara full, walaupun ada perbedaan di sana-sini dalam pelaksanaannya atau implementasinya. Secara khusus disoroti kepemimpinan Pentakosta karismatik dalam menghadapi new normal. Kelemahan-kelemahan yang biasanya ada dalam kepemimpinan Pentakosta karismatik yaitu kurang kritisnya terhadap tafsir Alkitab atau ada pembiaran dalam praktek-praktek mistisnya. Dimohon agar dalam acara tanya jawab nanti tetap fokus pada tema bahasan dan tidak melebar kemana-mana. Kita tidak akan bisa selesai membicarakan semua hal yang ada di dalam pelayanan dengan berbagai permasalahannya. Mohon izin untuk memperluas skop batasan new normal, sebuah istilah baru yang belum jelas sosoknya. New normal lahir setelah kebijakan lockdown atau PSBB untuk mengatasi pandemi global COVID-19 atau C-19. New normal adalah kebijakan yang dilahirkan secara darurat, terburu-buru, dan C-19 belum selesai, tindakan untuk mengatasi C-19 belum selesai, kebijakan PSBB masih diberlakukan, lockdown yang gagal di banyak negara dan tidak diketahui nasibnya, tiba-tiba kita dibawa masuk ke new normal lainnya, ke new normal yang boleh sebagian orang disebut masa transisi. Intinya saya kira inilah gaya hidup baru untuk mencegah penyebaran C-19, sementara vaksin terus diupayakan dengan mengutamakan kebersihan untuk kesehatan. Social physical distancing, pakai masker, sering cuci tangan, stay at home, work from home, pray at home. Masing-masing bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri, jangan menularkan kepada orang lain. Apabila tetap tidak berhasil, langkah selanjutnya diduga akan diterapkan apa yang disebut dengan herd community. Apa itu? Kita belum tahu. Nampaknya komunitas diharapkan dapat menyembuhkan dirinya sendiri seperti orang yang sakit flu dan lain-lain. Gaya hidup baru itu merupakan diskontinuitas dari gaya hidup sebelum C-19. Jadi kalau ada yang berpikir kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan selama ini, nampaknya akan mengalami kekecewaan. Tepatnya seperti apa, kita masih meraba-raba. Memang sekarang ini zamannya orang mencari kepastian karena hidup dalam situasi tidak pasti, di era of uncertainty. Pertanyaannya kapan selesainya pandemi, PSBB, new normal atau NN, lalu mulai pemulihan. By the way, new normal itu tidak berarti pemulihan. Kita tidak tahu kapan selesainya semua. Ini hanya Tuhan yang tahu. So we live in an age of uncertainty.
Pandemi C-19 menyadarkan manusia akan ketidakpastian hidup. Kalau kita hidup cukup lama di dunia ini, kita akan mengakui kebenaran ini bahwa hidup ini memang penuh ketidakpastian. Firman Tuhan menyatakan melalui Rasul Yakobus, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yakobus 4:14. Sebuah gambaran yang tepat tentang hidup manusia. Tetapi kita juga teringat ada sebuah lagu yang digubah oleh penggubah yang sudah almarhum, berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kiranya kedua gambaran ini, yaitu bagaimana melayani di tengah ketidakpastian hidup, dapat dirangkum dalam seminar ini. Berikutnya saya sampaikan outline dari kepemimpinan Pentakosta Karismatik dalam era New Normal. Dalam bahasan ini saya bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu the age of uncertainty oleh karena pandemi ini dan karena hal yang lain. Dan yang kedua kita menyambut the new normal dengan segala keberadaannya. Lalu yang ketiga kita memikirkan mengenai kepemimpinan Pentakosta dan karismatik. The age of uncertainty itu terjadi oleh karena teror pandemi C-19. Kedua, dan ini yang belum dibicarakan, adalah ancaman perang dagang USA dan China yang mau atau tidak akan menyeret seluruh dunia. Ketiga, perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung. Dan kemungkinan sekali, kalau ada orang-orang yang jahat, maka perkembangan teknologi ini akan bisa menjadi out of control. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, the age of uncertainty. Tapi kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa menghindar. Sebagaimana kita pernah dengar, pemerintah mengatakan lebih dulu bahwa kita memerangi virus corona. Tetapi ketika usaha-usaha dilakukan belum membuahkan hasil, malahan dampaknya makin begitu meluas. Lalu pemerintah mengatakan kita harus hidup berdamai dengan virus corona ini. So we welcome the new normal. Sebetulnya new normal itu adalah a new way of life in the midst of uncertainty. Lalu saya akan sampaikan tantangan dari sebuah survei yang dilakukan oleh PRC, yaitu Bilangan Research Center, dengan ketuanya yaitu saudara atau Bapak Hani Irawan. Ada beberapa tantangan yang kita bisa manfaatkan untuk mengevaluasi pelayanan kita. Yang terakhir, kepemimpinan Pentakosta Karismatik in a new way of life. Saya tidak bisa membahas seluruh aspeknya, hanya beberapa saja yang saya pilih. Yang pertama yaitu spiritual formation in a new life. Yang kedua yaitu pola kepemimpinan yang saya mau sebutkan dengan istilah sharing life together. Yang ketiga yaitu kita akan bicarakan mengenai big church versus small church. Apakah big church itu berarti berhasil, lalu small church itu berarti tidak berhasil. Dan yang keempat, kita akan bicara mengenai authority dan implementasi dari kepemimpinan Pentakosta Karismatik. Semoga apa yang saya sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam era ketidakpastian yang disebabkan oleh pertama, serangan pandemi COVID-19 ke seluruh dunia. Mengapa kita masuk dalam era ketidakpastian gara-gara pandemi ini? Kita perlu melihat bagaimana dahsyatnya dampak dari pandemi C-19 ini. Asal-usul virus ini tidak diketahui, sehingga timbul berbagai dugaan. Mungkin ini senjata biologis yang mengalami kebocoran di Wuhan,
di Amerika atau di Israel. Ada lagi yang menduga bahwa virus ini berasal dari kelelawar dan macam-macam. Malah juga ada yang mengatakan virus ini adalah hasil dari konspirasi tingkat tinggi untuk menguasai dunia. Kita tidak tahu asal-usulnya sampai saat ini. Walaupun yang terdampak itu seluruh dunia. Penyebarannya sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, seluruh dunia terkena serangan dari COVID-19. Bahkan media penyebarannya pun tidak terduga. Bisa sentuhan, bisa dari benda-benda tertentu, bisa dari udara, dan segala macam. Kita sepertinya diserang dari segala penjuru oleh musuh yang tidak kelihatan. Dan kalau kita memperhatikan dampaknya, fatal sekali. Ada banyak orang yang pagi masih sehat keluar rumah, siang tiba-tiba sakit, dibawa ke rumah sakit, malam dan besoknya sudah meninggal dunia. Tidak sempat mengucapkan salam perpisahan kepada keluarga. Bahkan pada waktu meninggalnya, penguburannya pun keluarga tidak boleh ikut. Sangat-sangat tragis. Dan ini yang mencekam seluruh umat manusia. Bayangkan kalau kita hidup bersama-sama dengan seorang kekasih kita, sudah berpuluh tahun lalu tiba-tiba wush, hilang dia. Tidak ada salam perpisahan, tidak ada goodbye, tiba-tiba saja hilang. Sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Lalu mereka yang terpapar penyakit ini, bukan hanya orang-orang biasa, tapi juga para dokter, para tenaga medis, banyak yang sudah meninggal karena penyakit ini. Pertanyaannya yaitu kapan selesainya? Seperti tadi dikatakan, walau alam, hanya Tuhan yang tahu. Banyak pemerintah kita lihat tidak siap menghadapi pandemi ini. Karena seluruh aspek kehidupan terdampak. Baik aspek kesehatan maupun bisnis, ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Yang bisa diusahakan oleh pemerintah sekarang ini adalah mencegah penyebarannya dengan membuat kebijakan social distancing, physical distancing, PSBB, lockdown, dan lain. Habisin susunya, nggak main HP. Penyebarannya. Pemerintah menjaga supaya dampaknya nggak main HP. Dampaknya dari aspek kesehatan Tolong Pak Swan tidak dengar suaranya lagi. untuk di Indonesia. Halo, sudah bisa dengar saya? Iya Pak, kita dengar Pak. Sudah ya? Sudah Pak, sudah dengar. Untuk di Indonesia, fokus penanganannya adalah satu, menanggulangi pandemi, dan yang kedua, memberikan bantuan-bantuan sosial, dan yang ketiga, kebijakan ekonomi. Kita tidak bahas semuanya. Darurat kesehatan atau darurat ekonomi, inilah pergumulan yang dihadapi oleh pemerintah. Kalau PSBB diberlakukan terlalu lama, orang banyak tidak bisa bekerja, sehingga orang banyak akan mengalami krisis ekonomi, terjadi banyak pengangguran, kemiskinan bertambah, dan itu bisa menimbulkan darurat sosial yang tentu tidak kita ingini. Tapi yang jelas, ekonomi dunia sudah terganggu. Kalau kita mendengar prediksi dari badan-badan dunia bahwa pertumbuhan ekonomi dunia bukan di atas 0%, tapi di bawah 0%. Kita tidak bisa bayangkan
bagaimana nanti jadi. Kegiatan ekonomi yang paling terkena dampaknya yaitu transportasi, penerbangan, pariwisata, hotel, restoran, itu paling terpukul. Kantor, mal, tempat ibadah, dan itu semua menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Diduga bahwa pemulihan ekonomi masih memerlukan waktu 1-2 tahun lagi. Istilah kerennya, mana tahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita hidup dalam era ketidakpastian. Kita masuk dalam poin yang kedua mengenai ketidakpastian ini yang disebabkan oleh ancaman perang dagang USA dan China. Mengapa kalau dua negara raksasa ini berperang secara ekonomi, seluruh dunia akan terseret? Dan ini disebabkan oleh karena kegiatan supply dan demand dari negara-negara yang ada di dunia ini saling bergantung satu dengan yang lain. Kalau supply dari satu negara mandek, maka demand di negara lain juga akan mengalami gangguan. Dan sebaliknya. Perhatikanlah bahwa Trump pernah mengatakan dalam kampanyenya, "We will make USA great again." Lalu ditimpali oleh Mr. Xi Jinping. Mengatakan, tidak ada kekuatan apapun yang dapat mengalahkan China. Ini semua adalah seruan-seruan perang. Dan kalau perang dagang benar-benar terjadi, maka seluruh dunia akan mengalami kehancuran. Mungkinkah ini suatu strategi untuk membangun apa yang disebut dengan one world government? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, bahwa ini menimbulkan ketidakpastian yang lebih dalam. Berikutnya, perkembangan teknologi. Ini juga menimbulkan ketidakpastian antara lain oleh karena banyak di antara kita yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Kita buta, gaptek. Apalagi Indonesia sekarang memasuki katanya industri 4.0 dan akan berkembang menjadi 5.0 yang tidak bisa dibendung. Ini akan ditandai dengan digitalisasi semua sarana komunikasi, artificial intelligence atau AI, dan robotisasi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang jelas manusia sudah kalah dengan mesin. Google lebih cerdas dari manusia. Saudara boleh tanya apa saja, ketik di Google. Dalam waktu sekian detik, itu akan dijawab dengan jumlah yang sampai berjuta-juta banyaknya. Kita tidak sanggup berpikir secepat itu dan sebanyak itu, kita kalah oleh Mbah Google ini. Dan ini tidak dapat dibendung. Membuat ketidakpastian masa depan lebih tebal lagi. Baiklah, sekarang kita langsung dengan reaksi kepada era ketidakpastian yang disebut dengan kebijakan new normal yang sebenarnya seperti saya katakan tadi, it is a new way of life terhadap perubahan tatanan dunia. A new way of life in the age of uncertainty. NN bukan pemulihan, tapi adaptasi terhadap uncertainty of life. NN atau new normal adalah menormalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama ini dengan penekanan kepada faktor kesehatan. Tetapi saya ragu-ragu kalau itu bisa berhasil oleh karena tatanan kehidupan manusia di seluruh dunia sudah berubah, tidak lagi bisa melanjutkan yang lama. Beberapa hal yang perlu kita pikirkan di dalam kebijakan new normal. Yang pertama itu social physical distancing, membuat jarak antar pribadi. Dan yang kedua, kerja di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah, itu merupakan gaya hidup baru. Yang mungkin nanti akan diteruskan walaupun pandemi sudah selesai. Kita tidak tahu. Contohnya saja yang ketiga, pendidikan umum di sekolah. Yang sekarang mengarah kepada homeschooling. Ini merubah pola belajar. Bisnis banyak yang besar-besar menjadi bangkrut.
Ada yang tutup, ada yang berusaha memulihkan dengan investasi baru, ada yang mencari peluang baru. Kemunduran ekonomi ini mungkin baru bisa dipulihkan 1-2 tahun yang akan datang. Kita teringat akan teror bom di Bali. Setelah itu meledak, maka diperlukan 3 tahun untuk industri pariwisata bisa pulih kembali. Selanjutnya, digitalisasi AI, artificial intelligence dan robotisasi adalah cara kerja baru yang membutuhkan mindset baru. Sebagai pembicara saya tidak berpretensi ahli dalam semua hal yang disebutkan di atas. Namun semua itu dapat menjadi latar belakang frame of reference untuk membahas masa depan kita. Untuk itu saya ajak kita bersama-sama melanjutkan dengan a new way of ministry. Tadi sudah disebut-sebut suatu survei yang dilakukan oleh BRC, Bilangan Research Center Jakarta, ketuai oleh direkturnya Bapak Handi Irawan. Mereka mengadakan survei tentang dampak COVID-19 terhadap gereja-gereja. Yang disurvei adalah gereja-gereja dari semua aliran. Dan hasil survei menunjukkan adanya tantangan kepada gereja dalam hal-hal berikut. A. Terjadi perpindahan anggota jemaat. Karena jemaat gereja memang sangat liquid, cair. B. Ketidaksiapan gereja dengan teknologi mutakhir. Misalnya saja menyampaikan khotbah online. C. Jemaat merasa tidak ada engagement dengan gembala. Sepertinya tidak diperhatikan, cuekin saja. Ini karena masalah distancing itu. Berikutnya D. Sebagian gereja mengalami penurunan dana. Gereja besar dan gereja kecil mulai dari 20% sampai 80% penurunan dana. E. Sekolah minggu terabaikan karena tidak ada bahan dan tidak ada SDM. F. Penginjilan tidak menjadi prioritas, lebih mendahulukan maintenance, perawatan kepada jemaat. Dan G, barangkali ini menyangkut kita semua. Hamba Tuhan kehilangan confidence. Merasa tidak diperlukan lagi karena disaingi oleh teknologi mutakhir itu. Ada lagi satu sumber yang bisa menjadi bahan pemikiran kita, wawancara dari pendeta Joshua Tehu dengan Gilda Loomis, pakar cyber security, di Facebook beberapa hari yang lalu. Isinya antara lain, perkembangan teknologi membawa perubahan yang pasti terjadi, yang tidak bisa dibendung. Dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan bergereja. Karena ibadah di gedung gereja, istilahnya yang dipakai sudah tidak ada lagi. Tidak dipakai ibadah gedung gereja, apalagi yang besar-besar, dengan ongkos sewa yang begitu mahal, tidak lagi diperlukan. Karena ibadah berpindah ke rumah-rumah. Profesi pendeta terancam gulung tikar. Tadi sudah disebutkan, banyak pendeta yang merasa tidak kompeten lagi, tidak pede, tidak punya confidence. Dan mereka merasa akan habis kehilangan profesinya. C. Gereja harus berevolusi, bukan berinovasi. Istilahnya Gildas Lumi. Berevolusi, artinya harus ada perubahan besar-besaran. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana gereja menyikapi new normal? Di tengah ketidakpastian, gereja harus optimis. Karena di dalam Alkitab kehidupan digambarkan seperti air laut yang tidak pernah tenang, selalu ada ketidakpastian. Dan gereja harus tetap optimis. Karena selalu ada permintaan Tuhan. Selain itu umat manusia sudah sering menghadapi pandemik, baik itu virus Ebola, flu burung, malaria, dan lain-lain, atau masalah-masalah global, Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan semua masalah-masalah umat manusia ini selalu bisa diatasi dengan baik.
Jadi secara positif kita bersikap bahwa krisis kehidupan hendaknya dipandang sebagai peluang bagi gereja untuk melayani. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan orang yang sehat tidak perlu dokter, tapi orang yang sakit yang perlu dokter. Dalam ketidakpastian, gereja harus membawa kabar baik atau Injil. Yang kedua, mengevaluasi pelayanan dan mengadakan penyesuaian. Dalam hal ini ada beberapa poin yang kita hendak bicarakan. Spiritual formation, ibadah raya atau ibadah keluarga, institusi atau community, dan kepemimpinan pastoral di Pentecostal Charismatic Churches. Satu, spiritual formation. Maksudnya yaitu apakah proses spiritual formation itu dilakukan secara korporat atau secara personal pribadi. Bersama-sama seluruh gereja, seluruh anggota, seluruh jemaat dalam sebuah gereja dilayani untuk spiritual formation-nya atau pribadi lepas pribadi. Bill Hybels ketika menjadi gembala gereja dengan puluhan ribu jemaatnya mengadakan survei yang dikerjakan oleh seorang staf pastoralnya. Kesimpulan dari survei itu adalah bahwa pertumbuhan rohani jemaat tidak terjadi melalui kegiatan ibadah raya, tetapi melalui kelompok kecil. Kalau benar demikian, Bill Hybels sendiri sampai kaget setengah mati. Mengapa banyak gembala terobsesi untuk membesarkan jumlah jemaatnya? Padahal kata Bill Hybels, dana gerejanya sebagian besar dipakai untuk biaya penyelenggaraan ibadah raya. Apakah ini merupakan suatu mismanagement? Kita barangkali sudah mengalami atau kita di frame ya, mindset kita dibentuk oleh suatu kesimpulan bahwa gereja besar adalah gereja sukses. Benarkah itu? Perlu dipertanyakan lebih dalam. Ada yang beralasan bahwa gerejanya walaupun besar tapi berbasis kelompok sel. Mungkin memakai prinsip ini dan itu, tapi pada dasarnya gereja pusat mengatur kelompok sel. Kalau tanpa gereja pusat, kelompok sel itu tidak jalan. Bisakah, ini yang perlu kita bahas, proses spiritual formation dilakukan oleh kelompok sel tanpa pengontrolan pusat? Gereja hanya memberikan pembekalan, dorongan, dan lain-lain. Kami ingin menyarankan agar spiritual formation di gereja lokal dijalankan melalui ibadah keluarga atau kelompok sel, kalau mau disebut demikian, berbasis keluarga. Artinya, kehidupan keluarga dengan segala suka dukanya menjadi tempat pembelajaran untuk bertumbuh secara rohani yang alkitabiah, dalam pimpinan Roh Kudus, yang holistik dan yang berdampak. Ada 3 alasannya mengapa kita mengembalikan spiritual formation dari gereja dalam ibadah raya kepada keluarga-keluarga. Yang pertama, karena keluarga adalah tempat untuk mengenal Tuhan. Tempat terbaik untuk mengenal Tuhan. Dan yang kedua, keluarga adalah tempat pembentukan karakter. Karakter yang bagaimana? Yang kita baca dalam firman Tuhan yaitu imago Dei. Seperti serupa dengan Allah, dan citra dan gambarnya. Atau Christ likeness. Dan yang ketiga, keluarga dari awalnya telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya untuk dunia ini. Keluarga mengemban amanat Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28. Lalu bagaimana kurikulumnya? Saya coba menyederhanakan. Yang pertama, kita contoh Paulus ketika dia disinari dengan sinar dari surga dan dia jatuh dari tunggangannya. Dia bertanya, siapakah engkau ya Tuhan?
Pertanyaan ini harusnya menjadi pertanyaan semua orang di sepanjang umur hidupnya. Tidak sekali dijawab lalu selesai. Murid-murid Tuhan Yesus juga bertanya dalam Lukas 8 ayat 25, dan kehidupan keluarga diharapkan bisa menjawab pertanyaan ini, yaitu semakin kita berusaha mencari jawabannya, semakin kita mengenal Tuhan. Henry Nouwen mengatakan begini, suka dan duka adalah orang tua yang mendewasakan kita. Suka dan duka adalah orang tua yang mendewasakan kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana prosesnya? Seringkali kita berpikir bahwa untuk mengenal Tuhan, kita harus mengajarkan tentang Tuhan secara dogmatis. Mungkin dalam khotbah-khotbah kita mengindoktrinasi jemaat. Tetapi kita perlu pikirkan lagi. Bisakah kita belajar mengenal Tuhan dalam keluarga melalui interaksi dan pengalaman sehari-hari, tidak bersifat dogmatis? Contohnya, Abraham belum menerima Taurat karena belum ada Taurat waktu itu. Dia belajar dari pergaulannya dengan Tuhan sehingga dia disebut bapak orang beriman. Dari pengalaman-pengalamannya. Jadi kita tidak boleh meremehkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita juga membaca mengenai perwira Romawi di Kapernaum dalam Lukas pasal 7 yang belajar mengenai iman kepada perkataan Tuhan Yesus yang berkuasa. Katakan saja sepatah kata, niscaya hambaku akan sembuh. Dari mana dia belajar konsep itu? Dia tidak, karena dia orang Romawi, dia tidak belajar hukum Taurat. Dia belajar dari pekerjaannya, dari profesinya sebagai seorang jenderal yang mempunyai otoritas dalam perkataannya. Bisakah kita belajar otoritas dalam keluarga? Belajar beriman kepada kuasa firman Tuhan dan profesinya yang kita baca, yang kita perhatikan di dalam kehidupan perwira Romawi. Sehingga dia dipuji oleh Tuhan. Lalu textbooknya apa? Ya puji Tuhan kita sekarang punya textbooknya, yaitu Alkitab. Bagaimana Alkitab menjadi kenyataan dalam pengalaman sehari-hari di tengah keluarga adalah proses pembelajaran. 2 Timotius 3 ayat 16-17. Perhatikanlah bahwa Alkitab menjadi kenyataan dalam pengalaman sehari-hari di tengah keluarga. Itu kurikulum yang pertama, yaitu kita semua harus bertanya, siapakah Engkau ya Tuhan? Hari ini kita mendapat jawabannya melalui pengalaman tertentu, besok kita tanya lagi, siapakah Engkau ya Tuhan? Lusa kita tanya lagi, siapakah Engkau ya Tuhan? Dengan demikian kita akan semakin mengenal Dia, lalu spiritual formation itu terbentuk. Kurikulum yang kedua, pertanyaan Yesus kepada para muridnya yang mengatakan, apakah yang kamu cari? Yesus ingin supaya mereka mempelajari hati mereka, pikiran mereka, diri mereka sendiri. Belajar mengenal diri sendiri. Know God and you will know yourself, kata Jangga itu. Dengan mengenal Allah, kita mengenal diri sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mengenal diri kita melalui keluarga? Berikutnya, kurikulum yang ketiga. Saya ambilkan dari contoh tentang seorang yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 29. Seorang ahli Taurat masih mau bertanya kepada Tuhan Yesus apa hukum yang utama, dan Tuhan menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Lalu dia ingin membenarkan diri, dia bertanya, sesama kita itu siapa? Nah, saya hanya ingin mengangkat pertanyaan dari pemuda ini, siapakah sesamamu itu? Untuk kita terapkan dalam hidup kita, menjadi proses pembelajaran di dalam spiritual formation. Metode belajar seperti ini, di mana kita akan belajar sendiri dengan textbooknya yaitu Alkitab, dalam kelas yang disebut dengan keluarga. Metode belajar dalam keluarga lebih tepat memakai metode bertanya, tidak dogmatis. Mencari tahu
dalam dunia pendidikan disebut dengan cara Montessori. Debat di sosmed sudah menyangkut teologi, doktrin, dan praktiknya. Jemaat semakin paham tentang kegerejaan. Dengan banyaknya informasi dari internet, masing-masing bisa belajar sendiri untuk mencari kebenaran yang sesuai firman-Nya. Jadi kita tidak perlu mendogmatis, menyampaikan secara dogmatis kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada mereka, karena mereka bisa mencari sendiri. Barangkali perlu bimbingan, tetapi dengan cara mencari sendiri sampai bisa menemukannya, maka itu akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ini cocok dengan a new way of learning, khususnya apa yang disebut dengan homeschooling. Dari kebenaran. Perhatikanlah saudara-saudara, berikutnya bahwa kebenaran firman dikonfirmasikan dengan pengalaman, bukan pengalaman mencari pembenaran dari firman yang sering berakhir dengan eksegesi. Kehidupan keluarga yang realistis menjadi konteks pembelajaran atau pemuridan. Dengan memakai Alkitab, masing-masing keluarga mengusahakan pertumbuhan rohaninya, dan ini cocok dengan model pertumbuhan yang tidak one size fits all. Disamaratakan semua. Seperti kalau kita membuat program pertumbuhan rohani untuk seluruh jemaat gereja kita. Peranan gereja dalam spiritual formation keluarga adalah memberi dorongan dan pembekalan agar jemaat terus belajar mengenal Tuhan dan diri sendiri dan sesama. Mungkin waktu saya sudah habis ya. Masih tinggal 4 lagi halaman ini. Perlu nggak dilanjutkan? Di dalam lanjut Pastor, ya. Di dalam kesimpulan atau survei dari BRC disebutkan bahwa banyak gereja tidak memprioritaskan penginjilan. Ini bisa dipahami dalam masa COVID-19 ini karena gereja lebih fokus kepada perawatan, memelihara jemaat agar tidak goyah iman atau pindah gereja. Namun agar bisa memuridkan, masing-masing harus menjadi murid lebih dahulu. Prosesnya menjadi murid yang memuridkan, ini istilah dipakai oleh The Church Without Walls. Model pertumbuhan gereja yang diharapkan adalah jemaat yang melipat gandakan gereja. Bukan program-program gereja dengan KKR yang mengundang semua orang datang di sebuah tempat yang besar, yang mewah. Bukan KKR seperti lagi. Mungkin sudah lewat zamannya. Jadi jemaat perlu diberikan bimbingan untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi murid yang memuridkan. Dan dengan demikian maka jemaat bisa melipat gandakan gereja. Kelemahan gereja dewasa ini dalam metode penginjilan adalah terlalu akademis dalam berteologi. Memang semua mau jadi apologet. Jemaat tidak berani menginjil karena merasa tidak mampu. Padahal menginjil adalah menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi itu mengenai spiritual formation. Berikutnya saya akan berbicara mengenai ibadah raya dan ibadah keluarga. C19 memaksa gereja untuk mengadakan ibadah keluarga. Memaksa. Apa boleh buat. Berbulan-bulan tidak bertemu dalam ibadah raya di gereja pasti membawa dampak negatif. Antara lain, semangat beribadah menurun. Keakraban pasti menurun. Dan yang terakhir, persembahan pasti menurun. Mungkin sebelumnya ibadah keluarga sudah ada, tetapi sekarang dirasakan sebagai satu kebutuhan yang luar biasa. Hubungan ibadah raya dan ibadah keluarga harus dibuat sedemikian jelas. Kalau ibadah raya adalah untuk kesaksian, untuk celebration, maka ibadah keluarga adalah untuk pemuritan atau spiritual formation. Ibadah raya dikemas sebagai kegiatan yang megah, besar, dan menjadi celebration, atau barangkali orang luar mengatakan menjadi tontonan, menjadi entertainment. Tapi tentu mahal.
Ibadah keluarga masih belum berkembang ini sayangnya. Untuk menunjang ibadah raya, kedua tujuan ini harus saling dikaitkan. Kalau tidak, masing-masing akan jalan sendiri-sendiri. Dan banyak gereja tidak memberikan petunjuk bagaimana melaksanakan ibadah keluarga. Dianggap masing-masing bisa. Perlu disediakan bahan yang dapat diaplikasikan sesuai kebutuhan keluarga masing-masing dan perlu bimbingan. Spiritual formation di dalam keluarga adalah tugas kepala gereja. Ya, kepala keluarga maksud saya. Tugas kepala keluarga. Jangan diserahkan kepada gereja. Alkitab dikembalikan ke tengah keluarga sebagai pegangan hidup sehari-hari untuk mengenal Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, poin yang ketiga yaitu hubungan di antara institusi dan community. Institusi itu menekankan hierarkis, sedangkan community menekankan persamaan, egaliter. Pertanyaannya yaitu di mana otoritas gereja? Apakah otoritas di tangan pemimpin, di tangan pengurus, majelis, atau di tangan umat Tuhan? Kalau di tangan pemimpin pasti hierarki sentris atau institusional. Kalau di tangan umat pasti community sentris. Alkitab tidak memberikan satu struktur atau model pemilihan pemimpin yang baku di mana otoritas ditetapkan untuk semua gereja. Dalam struktur gereja, model institusional nampaknya sudah semakin tidak diterima umat. Egaliter, all equals. Terlalu banyak kontrol di atas dan jemaat dianggap bodoh-bodoh. Tidak tahu Alkitab atau kehendak Tuhan. Dan hanya menjadi penghangat kursi gereja saja. Apalagi kalau ada permainan politik kotor di dalam hierarki gereja. Membuat banyak jemaat mengatakan, Jesus, yes. Church, no. Kegagalan dalam kesucian dan penyalahgunaan keuangan gereja menjadi penyakit yang ditolak jemaat. Mereka habis-habisan bekerja dan memberikan persembahan dengan cinta kepada Tuhan, lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau bermewah-mewah, dan tentu ini sangat-sangat menyakitkan. Tetapi sebaliknya kita juga belajar bahwa banyak komunitas yang belum dewasa rohani sehingga itu menimbulkan persoalan dalam gereja. Perpecahan gereja sering terjadi. Dengan digitalisasi khotbah dan dari gereja manapun, maka khotbah dapat diakses dengan mudah. Ini berarti nama denominasi tidak perlu dikedepankan lagi. Kalau ngotot di situ, kami dari gereja A, kami dari gereja B, orang akan meninggalkan saudara karena semua itu menurut mereka sama saja. Yang penting khotbahnya relevan, bermanfaat, dan praktis, tidak perlu dari gereja manapun. Itu kecenderungan yang kita lihat sekarang. Lalu berikutnya dalam proses pengambilan keputusan. Perhatikanlah bahwa dalam Kisah Para Rasul, Matias dipilih pengganti Yudas setelah melalui seleksi, lalu dibuang undi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6, jemaat memilih diaken, lalu rasul-rasul mendoakan dan melantik mereka. Kisah Rasul 15 ayat 28 disebutkan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus pandai-pandai memilih proses pengambilan keputusan yang bisa sedapat mungkin mendekati kehendak Tuhan. Lalu pembelajaran untuk decision making ini alangkah baiknya kalau dilakukan di dalam keluarga. Terakhir, kepemimpinan Pentakosta karismatik yang saya bahas mengenai otoritasnya. Otoritas seorang pemimpin. Dari mana dia dapat otoritas? Dari beselitnya?
atau karena dia dipanggil, dipilih dalam sebuah kongres, lalu kemudian dia dilantik, atau dari pendidikannya yang bergelar, yang banyak sekali gelarnya. Dari mana otoritasnya? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa otoritas seorang gembala itu berasal dari keteladanannya. Keteladanannya. Dan dia akan bisa menjadi teladan dalam hidupnya kalau dia hidup dekat dengan Tuhan. Berikutnya, saudara-saudara, dalam teologi kepemimpinan, saya ingin menyarankan agar kita tidak meninggalkan nilai-nilai rohani yang sudah selama ini kita pegang, yaitu bahwa kita harus menjadi pemimpin yang penuh dengan roh. Orang yang hidupnya penuh dengan roh akan kelihatan dari doa-doanya, akan kelihatan dari hidupnya yang berpegang kepada firman Tuhan. Doa dan firman menjadi bagian utama dalam kehidupan seorang pemimpin karismatik. Kriteria ini tidak bisa dirubah. Kepemimpinan Pentakosta karismatik memimpin dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Dan jangan lupa bahwa dalam kepemimpinan karismatik, selain kita diminta untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus, kita juga diberi oleh Tuhan anugerah untuk mengembangkan karunia-karunia roh dalam kehidupan umat Tuhan. Poin yang ketiga yaitu mencari peluang-peluang. Ini saya singkatkan saja. Banyak sekali peluang-peluang yang terbuka dengan adanya new normal ini, pelayanan digital, internet, online, YouTube. Saudara-saudara, para pendeta, hamba Tuhan yang punya generasi Y dan Z, generasi Y, itu usianya Y dan Z itu usia 20 sampai 40 dan 40 sampai 60. Ini adalah the prime time of their life. Kalau sebagian besar jemaat saudara terdiri dari kelompok usia ini, berbahagialah saudara, karena saudara mempunyai potensi pelayan Tuhan, potensi kepemimpinan yang luar biasa. Tetapi mereka harus direkrut, di-training, dan diberi kepercayaan untuk menjalankan tugas. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, berhubung waktu. Masih ada beberapa lain, tapi saya selesai sampai di sini saja. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan terima kasih kepada saudara semua. Amin. Terima kasih Pastor Swandoko untuk pemaparannya kepada kita semua. Kami semua diberkati dan sudah masuk 3 pertanyaan dari 3 orang, namun 1 pertanyaan ini ada yang terdiri dari 2 pertanyaan. Baik Pak, ada pertanyaan pertama dari Bapak Silwanus Gabriel. Pertanyaannya demikian. Dari penjelasan Bapak, saya menangkap bahwa Bapak membawa kepemimpinan kembali kepada kepemimpinan keluarga. Kepemimpinan ini berarti kepemimpinan kolektif non-formal. Apakah kepemimpinan ini mampu menjawab kemendesakan tuntutan pemulihan akibat pandemi? Silakan, Pastor bisa mulai menjawabnya. Ya, kita mengetahui bahwa pandemi ini oleh karena stay at home, work at home, pray at home, maka hubungan keluarga menjadi semakin akrab, menjadi semakin erat. Kalau tidak semakin ribut di rumah. Ya, kita ambil positifnya, kehidupan keluarga semakin harmonis, semakin saling mengerti satu dengan yang lain. Dan tentunya ini akan berdampak kepada penyeberangan nilai-nilai rohani di dalam keluarga untuk pembentukan spiritual formation. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 1 poin tadi yang saya belum sebut, yaitu bahwa model kepemimpinan. Saya sebut dengan model kepemimpinan yang inkarnasional.
di mana si pemimpin menginvestasikan hidupnya dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin. Kalau di dalam keluarga ini disebut dengan parenting. Jadi sebetulnya tidak jauh-jauh dari situ. Dan saya percaya dengan kepemimpinan keluarga yang seperti ini akan bisa menjaga keutuhan keluarga dalam arti seluas-luasnya, menjaga bukan hanya keharmonisan hubungan satu dengan yang lain, juga menjaga kesehatan rohani, menjaga kesehatan ekonomi, dan seterusnya. Terima kasih. Ya, saya pikir pertanyaan pertama sudah bisa dijawab oleh Pastor Swandoko, dan kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Ada dua pertanyaan dari Bapak Obin. Yang pertama adalah, bagaimana kita mengedukasi jemaat, bahkan kita pun hamba-hamba Tuhan, untuk menginjili dalam situasi new normal, sementara di situasi normal pun kita sebagai hamba Tuhan sulit sekali untuk menginjil. Yang kedua, apakah nasihat pastoral Pak Swandoko bagi kami khususnya hamba Tuhan dalam kepemimpinan Pentakosta karismatik di era new normal? Soalnya apa yang Bapak jelaskan tadi masih universal, bahkan belum menjawab topik kita malam ini. Jadi pertanyaan kedua ini maksudnya dipertajam karena kepemimpinan yang dipaparkan Bapak dianggap oleh Pak Obin masih umum, belum kepemimpinan yang spesifik Pentakosta karismatik. Demikian Pak Swan. Oke, yang pertama bahwa kepemimpinan yang dibicarakan dalam makalah saya adalah kepemimpinan yang mengutamakan peranan keluarga. Peranan keluarga dalam spiritual formation, dalam penginjilan, dan sebagainya. Lalu saya ingin menasihatkan kepada setiap keluarga supaya kembali kepada apa yang ada dalam firman Tuhan dengan keluarga-keluarga yang walaupun ya ini merupakan satu hal yang harus kita pelajari sendiri. Tadi saya sudah ambil contoh. Abraham disebut bapak orang beriman bukan karena dia belajar hukum Taurat. Belum ada hukum Taurat waktu itu. Dari pengenalan pribadinya dengan Tuhan. Kalau dalam saudara-saudara kita yang beragama Islam, mereka mengatakan bahwa ayah itu adalah imam bagi keluarga. Kita tidak punya konsep seperti itu. Masing-masing disuruh bertumbuh sendiri. Lalu celakanya gereja memberikan petunjuk-petunjuk bimbingan yang samar-samar. Masing-masing harus menerjemahkannya sendiri. Jadi saya ingin menekankan kepada kita pentingnya peranan keluarga. Dan itu harus, tadi ada satu kalimat saya katakan, tidak ada one size fits all. Apa yang kita bimbing berikan kepada keluarga A belum tentu cocok untuk keluarga B. Jadi kalau semua harus disamaratakan, prinsip 1, 2, 3 semua lakukan hal yang sama, nanti kita akan gagal. Masing-masing harus cari diri sendiri. Dengan kata lain, ke depan pelayanan penggembalaan lebih ditekankan kepada person to person, keluarga, family to family, keluarga kepada keluarga, bukan lagi kepada mengumpulkan jumlah orang sebanyak-banyaknya lalu bikin KKR, bikin penginjilan, dan bukan di situ lagi, tapi kepada pribadi lepas pribadi. Ini mind change, perubahan pola pikir yang kita belum terbiasa. Mungkin itu. Ya. Yang berikutnya, untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Doni Kaemba, saya penasaran dengan metode penginjilan terbaik pada masa new normal. Kebutuhan pokok adalah sembako. Agak sulit menginjil jika kita tidak memenuhi kebutuhan ini, sedangkan sebagian besar gereja-gereja juga sedang bergumul untuk hal ini. Bagaimana pendapat pastor?
Saya teringat ada seorang yang mengatakan begini, ada waktunya pada waktu kita mendekati seorang untuk membawa dia kepada Tuhan, kita membawa firman Tuhan lebih dahulu, baru kemudian kita membantu kebutuhan-kebutuhan materinya. Tetapi ada waktunya di mana kita memberi bantuan lebih dahulu, kemudian baru kita menyampaikan kasih Tuhan kepadanya. Approach mana yang mau diambil tentu harus mengikuti apa yang Tuhan berikan kepada yang bersangkutan. Itu sebabnya saya dari tadi berulang kali mengatakan jangan menyamaratakan semua. Masing-masing harus mencari sendiri-sendiri. Ini gaya hidup yang ada sekarang ini. Kalau gaya hidup yang dulu barangkali model resimen semua dikumpulkan dalam suatu peleton, dalam suatu komandan, lalu komando dijalankan, diturunkan. Semua melakukan hal yang sama. Sekarang nggak bisa begitu lagi. Sudah hilang zaman seperti itu, sudah nggak ada sekarang. Kalau saudara melakukan seperti itu, maka pasti orang akan mengatakan saudara adalah seorang diktator. Pasti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Roberto Hutapea. Bagaimana saran Bapak mengenai perintisan di kota yang cenderung tergantung kepada gedung dan fasilitasnya jika sudah terlanjur sewa, lalu pemasukan berkurang? Apakah harus dilanjutkan atau mengubah menjadi gereja rumah? Saya coba ambil dari dunia perdagangan dulu ya, dunia ekonomi. Ibu Susi mengatakan dengan adanya C-19 ini, maka banyak perusahaan yang tutup, bangkrut. Peter Gonta juga mengatakan demikian. Perusahaan-perusahaan besar, penerbangan AirAsia, Singapore Airlines, dan sebagainya, itu mereka mengalami kesulitan. Warren Buffett, kata Peter Gonta, Warren Buffett, seorang investor ulung kelas dunia, dia kehilangan 50 miliar dolar dalam investasinya semasa COVID ini. Jadi begitu banyak tantangan yang dihadapi. Lalu, kalau seandainya sebuah gereja di sebuah kota sudah terlanjur melakukan kegiatan-kegiatannya, bisakah diadakan penyesuaian? Misalnya saja, sewanya ditunda dulu. Atau kalau misalnya bisa adakan penyesuaian-penyesuaian dengan penghematan keuangan. Salah satu yang ditanyakan oleh BRC mengenai penghematan keuangan, bagaimana pendapat saudara kalau gaji pendeta dan pengurus dikurangi dalam masa COVID ini? Nah, Ibu Susi mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu karena tidak bisa diselamatkan harus tutup. Apakah ada gereja seperti itu? Atau kita mau katakan, oh Tuhan ada di sini. Ya kalau iman saudara seperti itu, go ahead. Tapi kalau harus tutup, ya tutuplah. Maaf ini kedengaran seperti nggak rohani ya. Tetapi begitulah. Bukan berarti tutup selamanya. Kita harus terus mencari peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru yang muncul dengan adanya C-19 ini. Sebagai seorang hamba Tuhan dewasa ini. Dengan kata lain, kalau dulu kita hanya berdasarkan instruksi dari pimpinan. Ini permintaan dari atasan. Sekarang, ya kita harus berusaha secara kreatif mencari jalan sendiri. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Iya, baik Pastor, kita akan masuk kepada pertanyaan dari Pastor Gerson. Pertanyaannya adalah, bagaimana family spiritual formation
dapat menunjang gereja utama, sedangkan dalam beberapa dekade ini, para church leader cukup banyak gagal dalam hal moral dan finance. Memang ini satu persoalan yang ada dalam dunia pelayanan. Dan jangan kaget kalau saya katakan sampai kapanpun ini akan selalu ada. Gereja-gereja yang mapan, yang sudah besar, yang mengglobal, ya contoh saja saya mau katakan gereja Katolik. Yang dikatakan bahwa institusi yang paling bagus, paling rapi administrasinya di dunia dewasa ini, yang pertama yaitu institusi militer. Dan yang kedua, institusi gereja Katolik. Tetapi saudara-saudara kita tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada penyalahgunaan kewenangan. Ada pastor-pastor itu yang melakukan pedofilia dan macam-macam. Jadi dimanapun namanya manusia berdosa itu ada. Kita tidak berkompromi dengan ini ya. Tetapi kita jangan terkaget-kaget. Karena memang itulah watak dasar dari manusia yang berdosa. Cari senang sendiri. Jadi kita bina spiritual formation dalam keluarga dengan memberikan bimbingan, dorongan, pembekalan, dan selanjutnya kita katakan you are on your own. Jangan bergantung terus kepada kami. Kami memberikan pembekalan. Ini mungkin bisa terus-menerus diberikan. Tapi satu saat carilah sendiri. Bukalah Google seperti saya katakan tadi. Cari dari situ mana yang cocok dengan keluarga saya. Dengan persoalan seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari pemilik HP Oppo A3. Pertanyaannya adalah, bagaimana kepemimpinan Pentakosta atau karismatik memaknai pelayanan penyembuhan Yesus di masa pandemi? Ini dari saudara, ya betul, dari pemilik HP Oppo A3. Ya, kalau kita konsisten dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dia katakan dalam Lukas pasal yang keempat, Roh Tuhan ada padaku, untuk memberitakan kabar baik kepada ini dan menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Itu satu paket, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah beritakan Injil, sembuhkanlah orang sakit. Istilah dia pakai, beritakan kerajaan Allah dan sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan. Itu semua satu paket. Lalu sekarang ada pandemi seperti ini. Apakah paket mengenai mujizat-mujizat itu dibuang? Saya harap tidak. Tapi bagaimana kita bisa menyembuhkan orang? Loh, yang menyembuhkan kita atau Tuhan? Kita diingatkan beberapa waktu yang lalu terjadi perdebatan besar di antara dua tokoh gereja di Indonesia. Saling serang satu dengan yang lain. Mereka sudah diam, tapi anak buah yang terus-menerus saling serang. Makin meluas sampai akhirnya Dirjen Bimas Kristen mengeluarkan surat permohonan supaya itu dihentikan. Lalu, apakah iman kita berubah? Tidak lagi percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Saya baru menerima beberapa postingan video, dari orang-orang yang disembuhkan Tuhan dengan cara yang luar biasa dari C-19 pandemi ini. Dia disembuhkan Tuhan dengan luar biasa. Ada yang berjumpa dengan Tuhan sendiri, ada yang mendengar suara Tuhan, ada yang dijamah oleh Tuhan. Pokoknya Tuhan masih bekerja di tengah-tengah pandemi ini. Tapi apakah semua akan disembuhkan? Yang menyembuhkan mereka bukan kita, itu Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Jadi itulah pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Swan. Masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5
sekitar ada 5 penanya lagi dan saya akan melanjutkan. Oh iya, tadi pemilik HP Oppo A3 adalah Ibu Erlan Situmeang. Selanjutnya dari Pak Agus, dari Pendeta Wirianto. Tadi pastor mengatakan bahwa bagi jemaat sekarang, Yesus yes, gereja no. Apakah ini survei atau lelucon atau memang gejala pemahaman yang timbul saat pandemik ini? Yang kedua, apa yang harus diperkuat oleh gembala yang memiliki keterbatasan teknologi dalam masa pandemik supaya fungsi gereja tetap terlaksana? Terima kasih. Ya, ucapan Jesus yes, church no itu adalah ucapan kekecewaan dari jemaat Tuhan, dan ini diucapkan bukan di Indonesia tapi di beberapa negara di Amerika, di beberapa gereja yang merasa kecewa dengan pimpinan mereka. Dan mindset seperti ini, saudara-saudara, mindset seperti ini itu semakin mewabah. Yang penting kita mengenal Tuhan secara pribadi. Nama gereja tidak peduli dari manapun. Ya, karena seperti saya katakan tadi, dengan spirit yang mencari kebenaran sendiri, mereka meragukan otoritas dari pimpinan, meragukan, mempertanyakan, bahkan menolak otoritas pimpinan kalau itu mau dipaksakan. Bagi mereka ada satu pola pikir mereka. Anda bisa 100% benar atau Anda bisa 100% salah, tergantung dari cara berpikir Anda. Kita perlu ingat bahwa kita sekarang hidup dalam zaman postmodernisme. Dan salah satu dalil dari postmo yaitu bahwa kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Kebenaran itu relatif. Nah, ini dalil postmo ini bukan dari Alkitab. Tetapi itu yang diyakini oleh orang-orang yang hidup sekarang dalam postmodernisme. Tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah yang relatif. Jadi kalau kau mau percaya itu sebagai satu kebenaran, ya silakan. Baptis dengan selam itu kebenaran, silakan terima. Tapi saya mau berterima baptis dengan percik. Sudah kita nggak bisa lagi berargumentasi, berkelahi untuk hal seperti ini. Mindset baru yang kita harus ikuti sekarang. Bukan berarti kita berkompromi. Terima kasih. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengenai teknologi tadi, bagaimana keterbatasan teknologi? Ya, bagaimana gereja berfungsi jika teknologinya terbatas, Pak? Oh, oke. Dari BRC memberikan saran, mungkin bisa kerjasama dengan gereja-gereja lain yang sudah punya pelayanan seperti itu, atau mengirimkan anak-anak mudanya untuk belajar hal seperti ini. Sebetulnya, saudara-saudara, kalau saya lihat mempelajari teknologi digital sehingga bisa dipakai untuk broadcasting, itu nggak sulit. Beberapa hari yang lalu saya minta cucu saya yang masih SMA kelas 1. Bilang, masukkan rekaman-rekaman engkong ke dalam YouTube. Dia dengan enak saja pencet sana, pencet ini. Tunggu dulu, engkong mau belajar. Jangan cepat-cepat. Gini loh, Kong. Ya, mulai. Akhirnya bisa. Anak SMA kelas 1. Jadi saudara-saudara kita coba encourage mereka lah. Khususnya generasi milenial dan generasi di atas milenial yang sampai usia 20 tahun, remaja sampai 20 tahun. Mereka punya potensi yang luar biasa dan mereka itu akrab dengan dunia gadget. Kita masih terkaget-kaget, terkejut-kejut, ketinggalan kita mengikuti mereka. Buat mereka itu sudah terbiasa. Jadi percayalah, Tuhan bisa pakai mereka. Terima kasih. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Sugiyarta.
apa yang paling diharapkan jemaat dari pemimpinnya di era new normal? Hanya itu Saya saja, kira Pak. yang paling diharapkan adalah availability of the pastor. Pada waktu mereka dalam keperluan, mereka akan selalu bisa mencari, menemukan, didampingi, walaupun pastornya tidak punya jawaban atas persoalannya. Tapi sekurang-kurangnya pastornya mendampingi, entah dengan suara, entah dengan kehadiran sosoknya, itu memberi ketenangan. Itu sebabnya saya katakan bahwa untuk gereja besar, hal seperti ini sulit dilaksanakan. Berbahagialah saudara, berbahagialah jemaat saudara, kalau gereja saudara kecil. Bukan maksud saya tetap ingin kecil saja, tidak. Tetapi kontak-kontak pribadi itu perlu dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan jemaat. Dan hanya gembala yang tahu kebutuhan jemaat. Saya mau katakan bahwa gereja-gereja yang selalu mengundang pembicara tamu tidak bisa mengetahui kebutuhan jemaat, dan pada waktu mereka memerlukan pertolongan, mereka akan cari tamu, itu susah. Mereka cari gembala. Tapi hubungan mereka dengan gembala jauh. Jadi tolong supaya gembala selalu make available. Siap. Wah, nanti bagaimana? Nggak ada waktu dan sebagainya. Siapa suruh jadi gembala? Itu tugas seorang gembala. Tuhan tolong ya. Walaupun Yes, itu berat. setuju, yes. Amin. Amin. Terima kasih Pak Swan. Pertanyaan selanjutnya dari Bung Kris. Saya teringat program 4 SWA yang dulu Bapak pernah canangkan, namun keterbatasan edukasi kepada keluarga untuk konsep family discipleship. Apakah ada kiat-kiat untuk mengedukasi keluarga-keluarga jemaat? Pertama, saya kira ini harus dimulai, harus dilakukan per gereja. Tidak bisa dipukul rata. Kami dari organisasi ini, kelompok selnya semua sama, programnya sama, bahan pelajaran sama, masalah-masalah yang dibicarakan sama, kayaknya sudah ketinggalan zaman. Masing-masing harus cari kekhasan, spesifikasi sendiri-sendiri, dan melayani secara tepat. Itu yang disebut dengan relevansi. Tepat kepada sasaran. Pelayanan-pelayanan kita relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi, untuk keluarga, gembala tolong, tadi dalam BAC juga disebutkan, supaya gereja mempunyai database dari jemaatnya. Database, katakanlah keterangan-keterangan yang berkaitan dengan keluarga, setiap keluarga. Karena masing-masing punya perbedaan satu dengan yang lain. Keluarga A misalnya, ada salah seorang anaknya yang nakal sekali sampai nggak naik kelas. Persoalan ini tidak bisa diatasi dengan cara yang sama dengan keluarga B yang punya persoalan suaminya selingkuh. Tapi masing-masing sendiri-sendiri. Jangan dipukul rata. Mungkin gembala-gembala sekarang perlu mengembangkan diri dalam pelayanan spesialis. Saya kurang tahu. Alright, saya kira masing-masing cari sendiri. Saya tidak mau memberikan jawaban 1, 2, 3, 4 menyelesaikan semua masalah saudara. Tidak begitu. Saya hanya memberikan patokan, pegangan-pegangannya aja, prinsip-prinsipnya yang mungkin juga tidak selalu benar. Terima kasih. Ya. Masih ada kira-kira 28 menit untuk waktu tanya jawab. Pertanyaan yang masuk semakin banyak, semoga pertanyaan ini nanti bisa terjawab semua oleh pastor dengan waktu yang sisa 28 menit ini. Langsung dari pertanyaan Bapak Nasohi Lawolo, apa yang harus dilakukan dan diperkuat oleh gembala yang memiliki daerah dan pelayanan terbatas soal teknologi atau daerah
3T dalam masa pandemi COVID-19 supaya fungsi gereja tetap terlaksana dan jiwa diselamatkan. Ini tadi pertanyaan sama dengan pertanyaan yang di atas dan Bapak sudah menjawab. Apakah perlu ada tambahan, Pak? Bagaimana gereja tetap berfungsi ketika teknologi sangat terbatas? Ya, tadi sudah saya jawab. Dan mungkin saya ingin menambahkan mengenai approach cara pendekatan dalam penginjilan. Kalau sebelum-sebelumnya seorang hamba Tuhan ketika menginjil atau seorang anak Tuhan ketika menginjil, dia akan langsung tembak langsung. Anda seorang berdosa, harus bertobat. Percaya Tuhan Yesus masuk surga. Sekarang nggak bisa begitu. Saudara katakan begitu, ditampar orang. Jadi lebih banyak kepada penyadaran. Nah, ini memerlukan pembelajaran. Kita perlu memakai metode ini untuk menyadarkan orang bahwa kehidupan manusia ini seperti sekarang ini oleh karena dosa-dosa diperbuat oleh manusia itu sendiri. Dan jangan menganggap bahwa mereka itu bisa maksud saya begini, kita semua adalah orang-orang yang sama-sama pendosa. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk menuding-nuding orang, kamu orang berdosa, mesti segera bertobat. Jangan. Tadi saya katakan bahwa kepemimpinan dalam masa sekarang ini adalah kepemimpinan sharing life together, berbagi kehidupan. Kepemimpinan yang tidak atasan dan bawahan, yang tinggal memerintah, memandu, lakukan ini dan itu, tidak. Tetapi equality. Kita sama-sama belajar sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saya lebih ke depan berapa tahun sehingga saya punya lebih banyak dari saudara. Tapi kita sama-sama belajar karena Tuhan tidak pernah habis dipelajari. Dia terlalu besar. Jadi saya menyadari bahwa di tempat-tempat tertentu, misalnya ada gereja-gereja kita yang tidak punya jaringan internet. Kalau memang tidak ada jaringan internet, cobalah pikirkan cara-cara lain. Saya mau tekankan di sini bahwa menginjil itu tidak mengajak orang membawakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, kamu harus bertobat. Tidak. Menginjil zaman sekarang ini dalam menyadarkan orang supaya mereka tahu kebutuhan mereka kepada Tuhan. Menyadari bahwa kita sama-sama orang berdosa yang diselamatkan hanya oleh karena anugerah. Dan menginjil itu sebenarnya hanya memberitahukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kemarin saya sakit, lalu Tuhan jamah saya sehingga saya sembuh. Itu saya ceritakan. Kemarin saya mengalami kerugian di usaha saya. Saya berdoa minta Tuhan tolong dan Tuhan buka jalan. Itu saya ceritakan. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya tadi singgung sedikit bahwa metode penginjilan itu bersifat terlalu akademis. Sehingga jemaat waktu diminta, kenapa nggak menginjil? Saya takut nanti kalau mereka tanya, Trinitas bagaimana? Waduh, sudah keluar jalurnya itu. Bukan maksudnya penginjilan untuk menjelaskan Trinitas. Mungkin itu apologetika. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Obin, tapi karena tadi Pak Obin sudah bertanya, jadi saya loncatin dulu. Jika ada waktu, saya akan bacakan, akan kembali. Saya akan bacakan pertanyaan dari peserta lain yang belum bertanya. Dari Bapak Yoksan. Saya sangat setuju dengan fungsi imam dalam keluarga dilibatkan dalam mencapai pertumbuhan iman atau rohani dalam sebuah gereja. Namun kadang kita menjumpai justru kepala keluarga memiliki pemahaman yang salah terhadap Alkitab.
di mana Alkitab dipandang sejajar dengan Koran. Bagaimana, Pak? Ya, ya barangkali juga Alkitab dianggap sebagai fiksi. Betul. Kita harus kembali, kita harus mengedukasi jemaat mengenai firman Tuhan itu dengan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan seperti dalam 2 Timotius 3, 16, 17 dan sebagainya dan sebagainya. Dengan mengingat bahwa ada begitu banyak pandangan-pandangan dari luar, dari mana-mana mengenai firman Tuhan, mengenai gereja dan sebagainya, yang kita sendiri harus mampu menyaring ini yang sesuai firman yang mana. Salah seorang tokoh masyarakat, terkejut sekali saya mendengar dia berkata bahwa kalau Yesus berusia sampai 40 tahun, mungkin dia menikah. Wah, dia tokoh masyarakat. Dan ini menimbulkan kehebohan. Jadi bagaimanapun juga jemaat perlu diajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tidak bertentangan satu dengan yang lain, bisa dijadikan pegangan untuk kehidupan kita. Ini itu. Terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Saurtua Marbun. Pastor, menjadi menarik sekaligus menjijikkan karena adanya indikasi praktek politik yang mendasari otoritas di gereja. Menurut Bapak, apakah mungkin organisasi gereja lokal itu bersih dari politik sedemikian? Selama gereja itu terdiri dari jemaat-jemaat yang berdosa atau yang pernah yang hidupnya dulunya berdosa disucikan oleh Tuhan tapi masih belajar untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Selama jemaat terdiri dari orang-orang seperti itu, jangan mengharapkan gereja itu sempurna. Dan kalau saudara lihat ada gereja yang sudah sempurna, saudara jangan coba-coba masuk ke situ. Nanti tidak sempurna. Kesempurnaan saudara membuat gereja itu jadi tidak sempurna. Ini contoh yang sudah sering kita dengar. Jadi saya pernah membaca satu puisi dari seorang hamba Tuhan mengenai gereja. Aduh gereja, kenapa kamu begini? Aku benci kepada perbuatan-perbuatanmu yang memfitnah, yang suka berkelahi, yang menjelekkan saya, yang memfitnah saya. Tetapi aku rindu sekali kepadamu, aku nggak bisa berpisah dari engkau. Itu puisinya, saudara. Sebagai gembala, bisakah kita katakan seperti itu? Kita tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap anggota gereja Tuhan, gereja secara rohani ya. Mereka itu anak-anak Tuhan. Dan ini yang membuat saya sering bertanya-tanya, mengapa ada gereja-gereja itu yang sampai mengekskomunikasi jemaatnya? Apakah bisa itu? Sepertinya anggota jemaat itu punya gereja itu. Sehingga kalau dianggap bersalah, ekskomunikasi. Jangan masuk gereja ini lagi. Saudara-saudara, itu sudah contoh dari pemahaman praktek-praktek gereja sebagai institusi. Saya belum bicarakan, saya tidak sampaikan di dalam pemaparan tadi. Di desa, kebanyakan desa kita, ada apa yang disebut dengan rembuk desa. Yang mempraktekkan apa yang disebut musyawarah mufakat. Mungkinkah, ini pertanyaan saya, mungkinkah di dalam gereja-gereja kita, ketika mengambil keputusan, kita mengajak mereka-mereka yang bisa berpikir secara alkitabiah, bisa berpikir secara rohani, berpikir secara matang, duduk bersama-sama dan membicarakan mengenai masalah itu dan mengambil keputusan bersama. Istilahnya dalam bahasa Jawa, rembuk desa. Dengan kata lain, saudara, tanpa saudara sadari, otoritas sebuah gereja tidak lagi di tangan pemimpinnya, tetapi di tangan jemaatnya. Saudara pikir. Ada yang nggak setuju, pasti.
It's okay. Wow. It's okay. Karena begini, firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus Yesus Tuhan yang Maha Kuasa yang menebus gereja itu. Dia ada di tengah-tengah desa itu dan dia ikut campur berkepentingan terhadap semua kegiatan, semua aspek, semua kesulitan yang ada dalam gereja itu. Karena dia adalah Tuhan mereka. Tuhan dari jemaat gereja. Lalu kalau kita serahkan otoritas kepada pimpinan organisasi, kepada yang lain, Kristusnya dikemanain? Bukankah lebih baik kalau jemaat itu diajak berdoa bersama-sama, kalau perlu berpuasa sama-sama, mencari kebenaran firman Tuhan, mencari petunjuk dari Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Saudara ingat akan Matius pasal yang ke-18, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, memangnya kalau dia ada di tengah-tengah umat Tuhan di gereja, ketika mereka kumpul berdoa bersama-sama, dia hanya mau mendengarkan saja. Atau dia mau bekerja. Apapun yang dia akan kerjakan. Jangan pikir apa yang Tuhan kerjakan itu selalu yang diberkati. Jangan-jangan nanti jadi seperti Ananias dan Safira. Mungkin itu perlu dipikirkan. Otoritas gereja ada di dalam gereja setempat. Karena Tuhan ada di dalam gereja itu. Ya. Terima kasih Pastor. Masih ada 2 pertanyaan lagi dan masih ada 16 menit. Semoga 2 pertanyaan ini bisa diselesaikan. Dari Bapak Jeffrey Hina. Saya setuju dengan ungkapan Bapak Swandoko bahwa penginjilan itu satu paket jika kita memahami Injil Lukas dalam konteks Injil Lukas. Kesembuhan adalah urusan Tuhan yang dideklarasikan oleh gereja. Namun paket lain yang tidak boleh diabaikan oleh gereja dan ini harus dilakukan oleh gereja yakni kepedulian sosial. Bukankah kepedulian sosial atau aksi sosial dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah sebuah ladang penginjilan yang efektif? Bagaimana tanggapan Bapak bahwa misi penginjilan harus bersifat holistik, sehingga gereja bisa mempelajari apa yang menjadi kebutuhan jemaat dan lingkungan di mana gereja berada? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa yang menjadi satu paket ketika kita menginjil, memberitakan firman Tuhan, kebenaran kerajaan Allah, Tuhan Yesus katakan, pergilah, beritakanlah Injil kerajaan Allah, dan sembuhkanlah orang sakit, dan usirlah setan-setan. Jadi itu satu paket. Tapi kemudian tadi saya katakan bahwa ada kalanya kita menginjil, memberitahukan kebenaran firman Tuhan kepada orang, baru kemudian kita memberikan paket-paket yang bisa menolong kehidupannya sehari-hari. Ada kalanya di mana kita memberikan kebutuhannya sekarang ini, baru kemudian menginjil. Jadi pandai-pandailah kita mencari approach mana yang kira-kira pas untuk menyeberangkan Injil. Dan kalau kita bisa belajar ini dengan sendirinya ini berarti bahwa pelayanan penginjilan kita yang memanfaatkan jalur-jalur untuk menolong kebutuhan orang-orang di luar kebutuhan rohani, itu berarti pelayanan kita ini adalah pelayanan yang holistik. Bagi banyak gereja sudah tidak jadi masalah lagi pelayanan holistik atau yang pelayanan hanya rohani saja. Kalau mungkin 2-3 generasi yang lalu orang memikirkan bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita hanya memenuhi kebutuhan rohani mereka saja. Kebutuhan pendidikan itu urusan pemerintah, kesehatan urusan pemerintah, bukan urusan gereja. Waktu itu mungkin masih bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi, saudara. Pelayanan gereja haruslah pelayanan yang holistik. Dan di dalam firman Tuhan ada seperti itu. Ketika orang-orang Israel lapar, Tuhan memberi mereka makan. Ketika orang-orang Israel mengikuti Yesus dan mereka lapar, Tuhan memberi mereka makanan dengan dari 4 roti dan 5 roti dan 2 ekor ikan.
yang membuat saya sering bertanya-tanya, sampai segitu perhatiannya Tuhan kepada murid-muridnya, sehingga dia menyusul, dia pergi ke tepi Danau Galilea, melihat ketika mereka menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu dia memerintahkan tebarkan jalan ke sebelah kanan perahu. Akhirnya mereka mendapatkan dengan mujizat pertolongan Tuhan. Lalu yang membuat saya terheran-heran yaitu dalam ayat itu dikatakan bahwa Tuhan meminta mereka, Tuhan mengajak mereka makan, dan kemudian dia mengambil ikan. Dia makan ikan di hadapan mereka. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia sudah memiliki tubuh kemuliaan. Masih bisa makan ikan, saudara-saudara. Pernah mikirkan itu? Sebegitu holistiknya Tuhan itu. Jadi jangan dipilah-pilah. Ini hanya pelayanan rohani. Itu pelayanan yang non-rohani. Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dengan tiap firman. Artinya manusia hidup dengan roti dan dengan firman Allah. Terima kasih. Ya, sebagai pertanyaan pamungkas untuk hari ini dari Alexna. Pertanyaannya adalah, di zaman COVID ini fakta pelayanan Yesus, Injil diberitakan, menyembuhkan yang sakit, memberi makan banyak orang. Nah, jika gembala atau pemimpin belum maksimal dalam realita pelayanan tersebut, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah umat bisa bertahan atau pindah ke gereja lain? Waktu tinggal 10 menit lagi. Ya, terima kasih. Tadi saya sudah katakan bahwa kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus, kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan di dalam berita Injil itu ada anugerah Allah, satu paket, kesembuhan ilahi, kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan, dari persoalan-persoalan dalam itu semua dijanjikan oleh Tuhan. Tapi pada waktu kita melayani orang, apakah dia akan menerima semua paket itu atau tidak, kita terserahkan kepada Tuhan. Yang jelas kalau orang itu mau percaya kepada Tuhan, sesuai dengan janji firman-Nya, dia akan diselamatkan. Mengenai kesembuhannya, bisa disembuhkan, bisa juga dia harus masih menunggu lagi. Jadi kita tidak bisa membuat kepastian. Mengapa demikian? Ya dulu orang mengatakan bahwa Tuhan hanya berkepentingan dengan kesembuhan tubuh jasmani, dengan kesembuhan rohani kita. Tubuh jasmani dia tidak pedulikan. Jadi kita hanya mendoakan untuk kebutuhan-kebutuhan rohani. Lalu dikatakan bahwa kalau kita berdoa buat orang yang sakit, fisiknya suatu saat akan mati juga. Lazarus yang dibangkitkan dari kematian itu suatu saat dia mati juga. Dengan kata lain, jangan menganggap bahwa semua yang Tuhan kerjakan itu sudah begitu jelas ada dalam satu paket. Tidak keluar dari paket itu. Saya sudah kenal Tuhan, saya tahu cara kerjanya begini-begini. Mohon evaluasi lagi. Nah, mungkin dulu-dulu dalam keradikalan Pentakosta, malah ada pendeta yang mengatakan, datang dalam KKR, kita doakan, dijamin hari ini saudara sembuh. Waduh, luar biasa ini. Kita tidak boleh seperti itu. Tuhan yang mempermainkan Tuhan. Ya, jadi do your best. Lakukan yang terbaik. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah. Mungkin kita perlu mencontoh orang Samaria yang hati itu. Dia mengorbankan keamanan, keselamatan dirinya untuk menolong orang yang dirampok. Dia mengorbankan keuangannya untuk menolong orang dirampok. Dia berjanji akan follow up lagi. Bisakah kita meneladani orang ini dalam pelayanan kita? Sehingga Tuhan dipermuliakan. God bless. Tuhan berkati kita.
Wow, mantap. Terima kasih, Pastor, untuk jawaban-jawaban yang sangat tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh para audiens. Kami sangat puas dengan jawaban-jawaban Bapak berdasarkan dari pengetahuan dan pengalaman serta hikmat dari Roh Kudus yang diberikan kepada Bapak kepada kami. Kami sangat berkati dengan presentasi Bapak ini. Jikalau Bapak berkenan bisa membagikan handout Bapak kepada kami supaya kami bisa mempelajari di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita beri aplaus kepada pembicara kita pada hari ini untuk share. Thank you. Luar biasa. Bisa di-unmute semua, bisa di-unmute semua. Silakan unmute, guys. Aplaus, bisa unmute. Luar biasa. Thank you, thank you. Tapi tolong tetap Shalom, dikontrol Pastor. suara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyerahkan. Oh, wait, I'm gonna mute all again. Wait. Oke, Silakan. unmute lagi, unmute. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak Yenda bisa unmute dan bisa menutup dengan doa sebelum kita masuk ke. Terima kasih. Unmute lagi tadi. Saya coba unmute dulu biar ditutup. Sorry. Biar kita tutup dulu acaranya, baru kita unmute setelah selesai acaranya. Video saya kok ditutup sama host. Saya Video saya ditutup sama host. Video saya tidak bisa dibuka. Oke. Oke, Mbak Yenda silakan. Ya, saya serahkan kepada moderator kedua untuk menyimpulkan presentasi kita hari ini. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan singkat saja, saya tidak akan mengulang semuanya. Yang jelas, saya pernah membaca satu catatan dari teman yang mengatakan bahwa di Alkitab, kata kepemimpinan tidak ada, tetapi kata murid banyak sekali. Namun anehnya yang paling banyak diadakan, seperti yang kita adakan sekarang, itu justru bicara tentang kepemimpinan. Namun, Bapak kembali mengajak kita untuk berbicara tentang pemuritan yang sejati, yaitu terjadi di dalam keluarga. Jadi yang kami dengarkan saat ini ketika Bapak menyampaikan adalah Bapak mengarahkan kembali perhatian tentang kepemimpinan kepada unit yang paling kecil, yaitu keluarga. Dan saya mencatat di sini bahwa tempat terbaik untuk kenal Tuhan, tempat untuk mengembangkan karakter, tempat yang telah ditentukan untuk menjalankan amanat adalah keluarga. Kalimat itu atau daftar itu sangat kuat. Terima kasih sudah mengingatkan kami semua untuk membentuk pemimpin di masa yang sulit ini dengan memperhatikan keluarga, karena Tuhan sendiri sudah mengarahkan, memberi waktu yang spesifik untuk keluarga selama beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih banyak, Pak. Dan satu juga catatan yang sangat kuat tadi adalah ketika Bapak mengatakan apa yang bisa dilakukan oleh pendeta, gembala sidang. Bapak mengatakan dengan tegas, yaitu pendeta cukup available saja. Kalau dia tidak bisa menolong, tidak bisa atau belum dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat atau kesediaan hamba Tuhan untuk jemaat itu sangat penting. Saya pikir itu sangat kuat. Dari sekian banyak penjelasan yang Bapak sampaikan, itu yang sangat kuat buat saya. Dan saya yakin kita semua juga mendapatkan poin-poin lain yang berbeda dari yang saya soroti. Terima kasih buat konten, buat isi, buat materi yang sangat memberkati, Pak. Saya serahkan kepada host. Oke. Oke, Bro. Robert, silakan. Oke, baik Bapak Ibu, saudara rekan, sekali lagi terima kasih kepada Pastor Swandoko yang sudah berbagi hatinya bagi kami pada malam hari ini. Sebelum setelah ini kita akan door prize, ada 5 orang yang akan mendapatkan sesuatu. Kalau bisa kita tutup dalam doa dulu. Iya. Supaya kita doa mungkin dulu. kalau Pastor Swandoko mau ada itu bisa. Iya. Baik, kita doa dulu nanti dengan kasih Kristus saya
meminta seorang yang mana ini? Oke, dari Batam. Saya lihat masih ada di sini. Samuel Sinuraya dari Batam. Bisa dengar suara saya? Bisa berdoa Bisa, Pak. buat kita Terima kasih. mengakhiri sesi kita. Haleluya. Silakan. Pak Swan, host dan co-host. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami terima pada malam hari ini, Tuhan. Kami sangat diberkati oleh apa yang dipaparkan oleh Pak Swan, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun diterima. Dan biarlah setiap materi yang kami dapatkan ini bisa kami terapkan dan aplikasikan di dalam kehidupan dan pelayanan kami, dimulai dari kelompok kecil, yakni keluarga kami, dan itu terus menjalar ke seluruh jemaat dan bahkan ke seluruh dunia. Kami berdoa Engkau memberkati Pak Swan, Engkau memberkati juga semua kami yang mengikuti acara ini dan memberkati host dan co-host yang sudah bekerja keras. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. 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 Baik. Terima kasih. Terima Sebelum ke kasih. Doni, pengumuman singkat bahwa minggu depan webinar kita akan narasumbernya adalah Pastor